Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufardin Supriyanto, NIM 1801110147. Di sini saya akan memaparkan terkait pasal 18 bab 6 tentang pemerintahan daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait daripada historisnya, perjalanannya dari awal sebelum amandemen hingga akhir setelah diamandemen. Untuk mengetahui perbedaannya, saya membacakan terlebih dahulu tentang apa isi Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Yang pertama, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk pemerintahannya di dalam undang-undang dengan memandang dan mengingat besar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Nah, setelah amandemen Undang-Undang Dasar yang kedua, tepatnya pada tahun 2000, maka terdapat beberapa tambahan dalam pasal 18 yang awalnya hanya terdiri dalam 1 ayat, sekarang sudah terdiri dalam 7 ayat, yang mana itu secara merinci terkait hak-hak dan bagaimana cara pemerintahan daerah itu mengelola pemerintahannya sendiri. Dalam pasal 19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi setiap provinsi dan daerah itu mempunyai yang namanya pemerintahannya sendiri. Setiap provinsi, bagaimana pemerintahan provinsi ini melihat bagaimana kelemahan dan kekurangan serta kelebihan opportunity untuk mengembangkan bagaimana pemerintahannya itu sendiri, dari pusat ke gubernur ke kabupaten ataupun kota. Nah, ini juga harus selaras seperti itu. Jadi yang membedakan dari sebelum amandemen hingga amandemen yang kedua yaitu penekanannya dan penjelasannya seperti itu. Jadi jika sebelum amandemen tidak terlalu jelas apa wewenang dari pemerintahan daerah dengan asas sentralisasinya, maka untuk setelah amandemen itu diperjelas dengan asas desentralisasinya, dengan hak otonominya, sehingga pemerintah daerah itu mempunyai wewenang yang lebih bagaimana untuk meracik daerahnya masing-masing. Mau dihancurkan, mau bagaimana, itu terserah pemerintah daerah. Dengan pemberian otonomi daerah tersebut yang secara jelas dicantumkan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat berbeda dengan pasal 18 sebelum amandemen yang tidak menjelaskan secara sistematis dan secara jelas di sana bahwa daerah mempunyai yang namanya asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Jadi dengan pemberian tersebut, maka daerah bagaimana mengatur instrumen hukumnya, bagaimana menciptakan instrumen hukum yang baru agar bisa mengatur pola hubungan yang ada di daerahnya tersebut, sehingga ada batasan-batasan yang tercapai di dalam daerah tersebut. Karena pemerintah daerah tidak mungkin mencakup, tidak mungkin bisa langsung terjun terhadap yang namanya daerah, sehingga aspirasi baru itu tidak akan dimunculkan dalam debat-debat yang terdapat dalam pemerintahan pusat itu sendiri. Karena pemerintahan pusat ketika tidak diberikan otonomi daerah terhadap daerah, maka hanya akan membahas secara global, secara nasional saja, sehingga apa yang diperlukan oleh daerah, peluang apa yang ada di daerah, what is the opportunity of yang ada di daerah tersebut, itu tidak akan tercapai seperti itu. Sehingga adanya amandemen Undang-Undang Dasar yang kedua ini secara historis, maka bergantilah asas dari sentralisasi ke desentralisasi, yang mana hubungan dari daerah kepada pusat dan daerah diberikan wewenang dari pusat untuk mengelola daerahnya masing-masing, bukan hanya diberikan delegasi, bukan hanya dijadikan suruhan-suruhan saja, tidak, tapi mempunyai kebijakan seperti itu. Terima kasih ya.